Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Nawal Sarif, Koas Opjin dari UMS periode ke-37. Baik, di sini kita akan menjelaskan tentang asuhan persalinan normal, terdiri dari 60 langkah. Yang pertama, kita harus mengenali gejala dan tanda bahwa ibu sudah masuk kala 2. Yang pertama adalah, yang termasuk dari tanda dan gejala bahwa ibu sudah masuk kala 2 adalah ibu ingin meneran atau mengejan. Kemudian yang kedua, yaitu perineum sudah menonjol. Kemudian yang ketiga, ibu merasakan adanya tekanan yang semakin kuat pada rektum dan juga vagina. Kemudian yang keempat, sphincter ani maupun vulva dan vagina sudah membuka. Untuk langkah kedua adalah persiapan alat, bahan, dan juga obat-obatan. Baik, di sini untuk alatnya, di sini ada stetoskop lenek, kemudian ada bengkok, kemudian di sini ada oksitosin yang akan saya patahkan ampulnya. Kemudian di sini ada spet 5 cc. Kemudian saya akan masukkan ke bagian yang steril spetnya. Kemudian di sini ada apron dan juga ada gaun yang digunakan sebagai alat pelindung diri. Lalu untuk di area steril, di sini ada hecting set, partus set, kom, sarung tangan yang panjang dan sarung tangan yang pendek, serta klem umbilikus. Kemudian di sini ada juga larutan klorin yang di sini digunakan untuk mensterilkan sarung tangan yang telah terkontaminasi. Langkah ketiga yaitu menggunakan alat pelindung diri. Di sini saya akan menggunakan gaun. Kemudian akan saya rangkap dengan apron. Selanjutnya saya akan memastikan bahwa di jari saya maupun di lengan saya di sini tidak memakai perhiasan. Selanjutnya, setelah memastikan lengan dan jari tidak ada perhiasan ataupun perlengkapan lainnya, saya akan cuci tangan secara WHO dan menggunakan sabun. Kemudian saya akan cuci. Lalu saya keringkan. Ya, setelah cuci tangan, saya akan memakai handscoon steril yang lengan pendek. Bagian pun sudah terpakai. Kemudian untuk selanjutnya saya akan menghisap oksitosin dengan menggunakan spet. Bisa minta bantuannya untuk memegang yang oksitosinnya. Baik, oksitosin sudah terhisap.
Selanjutnya, memastikan pembukaan lengkap dan janin baik. Sebelum kita melakukan pemeriksaan dalam, kita harus melakukan tindakan asepsis pada vulva dan vaginanya dulu. Di sini saya akan membersihkan vulva dan vaginanya dulu dengan menggunakan lem dan laser. Untuk kasarnya di sini sudah saya celupkan ke povidone iodine. Kemudian saya akan membersihkan dari depan ke belakang, mulai dari labia minor, dari sentral ke perifer, kemudian labia mayor. Kemudian setelah bersih, kita akan buang di bengkok. Kemudian untuk langkah selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan dalam. Jadi menggunakan 2 jari, kita masukkan 1 jari terlebih dahulu, kemudian setelah masuk kita masukkan jari tengah kita. Baik, di sini untuk pembukaannya sudah lengkap, kemudian dilatasinya sudah 100%, teraba UUK, kemudian ketubannya di sini sudah pecah. Adapun jika ketubannya belum pecah, maka kita pecahkan menggunakan amnion perforator. Menggunakan alat amnion perforator, kita masukkan alatnya, karena masih tetap melakukan VT, kemudian kita masukkan alatnya, kemudian kita gores menggunakan tangan kanan sampai ketubannya pecah. Kemudian jika ketuban ini pecah, kita nilai seperti apa warnanya, kemudian berapa volume yang keluar. Baik, untuk selanjutnya, karena sarung tangan ini sudah kotor, akan saya masukkan ke dalam larutan klorin 0,5% untuk melakukan dekontaminasi. Di sini saya lepas sarung tangannya dalam keadaan terbalik. Kemudian saya celupkan selama 10 menit. Kemudian saya akan cuci tangan. Saya akan cuci tangan secara WHO dan menggunakan sabun. Kemudian saya akan cuci. Lalu saya keringkan. Untuk langkah selanjutnya adalah kita memeriksa denyut jantung janin dengan menggunakan stetoskop Leinecke maupun menggunakan Doppler. Nah, di sini saya akan menggunakan stetoskop Leinecke untuk mendeteksi denyut jantung janin terlebih dahulu. Nah, di sini kita harus raba dulu di mana punggungnya. Baik, ini punggungnya ada di sebelah kanan ya. Kemudian saya akan letakkan stetoskop Leinecke-nya di sebelah kanan. Baik, di sini untuk denyut jantung janinnya 130 kali per menit dalam kisaran normal. Baik, untuk langkah ke-11 adalah kita sampaikan ke ibu bahwa pembukaannya sudah lengkap, janinnya dalam keadaan baik, sambil kita pantau sesuai dengan pedoman tata laksana aktif pada persalinan normal. Selain itu juga kita sampaikan kepada keluarga untuk tetap mendukung dan memberikan semangat kepada ibunya selama proses persalinan berlangsung. Baik Bu, di sini untuk pembukaannya sudah lengkap ya Bu. Kemudian untuk janinnya dalam keadaan baik karena DJJ-nya dalam kisaran normal. Kemudian apakah ini posisinya sudah nyaman ya Bu ya? Ya, pastikan senyaman mungkin ya Bu posisinya supaya nanti lebih mudah dalam proses persalinan. Kita meminta bantuan kepada keluarga untuk memposisikan pasien setengah duduk saat mau meneran. Permisi Bu, bisa bantu ibunya ini untuk posisi senang duduk? Ya, seperti ini. Kemudian bisa kembali lagi ya Bu. Nah, nanti kalau ibunya mau meneran, posisi seperti tadi ya Bu ya. Ya.
Pimpin ibu saat punya keinginan untuk meneran, ditandai dengan adanya dorongan kuat pada perutnya. Baik, ibu sudah ingin meneran ya bu ya. Tarik nafas panjang, ya tahan, keluarkan lewat bawah bu. Ya, ayo bu semangat bu, keras sedikit lagi bu. Ya, keras sedikit lagi. Ayo. Ibu keluarganya ya bu ya, mohon bantu disemangatin bu, biar cepat lahir bayinya. Ayo. Apakah udah agak kenceng lagi bu? Udah tidak. Oh iya, silakan bisa istirahat dulu ya bu ya. Kita nunggu kontraksi selanjutnya. Mungkin ibu mau minum dulu. Ya. Lebih parah jika setelah dipimpin selama 2 jam bayi tidak segera lahir, atau pada multi parah setelah dipimpin selama 1 jam tidak lahir, kita harus melakukan rujuk ke fasilitas yang lebih mampu untuk melakukan tindakan selanjutnya. 14. Jika vulva sudah terbuka 5-6 cm akibat kepala yang terdorong keluar, kita letakkan kain bersih di atas perut ibu, berguna untuk mengeringkan kepala bayi. Seperti ini. (15) Kita lipat kain ini menjadi sepertiga bagian, kemudian kita letakkan di bawah bokong dari pasien. Kita akan membuka partuset. Sebelumnya di sini saya sudah mencuci tangan secara WHO. Tidak akan membukanya. Menggunakan handscoon steril yang lengan panjang untuk membantu melahirkan bayi. Baik, untuk handphone sudah terpakai. Langkah selanjutnya, ketika kepala bayi sudah masuk vulva dengan diameter 5-6 cm, letakkan tangan kanan kita ada di bawah di perineumnya untuk menahan biar tidak terjadi ruptur. Kemudian tangan kirinya ada di kepala, tentu dengan tidak menghambat penurunan kepala bayi, jadi kita letakkan secara lembut. Kemudian kita menganjurkan kepada ibunya untuk meneran secara perlahan dan mengambil nafas dengan cepat. Langkah selanjutnya, ketika kepala bayi ini sudah lahir, kita menyeka mukanya, kemudian hidungnya dan mulutnya menggunakan kain yang bersih atau menggunakan kasa, tapi langkah ini tidak harus dilakukan. Kemudian langkah ke-20, kita cek apakah ada lilitan tali pusat pada kepala bayi. Jika ada lilitan longgar, maka kita akan melepaskan lilitannya lewat kepala, seperti ini. Jadi biar tidak terjadi lilitan. Adapun jika lilitan yang erat, maka kita klem dengan menggunakan 2 klem ya. Setelah kita klem, kita potong tali pusatnya. Sebelumnya ini saya akan lepaskan terlebih dahulu. Untuk selanjutnya langkah ke-21, kita tunggu putaran paksi luar dari kepala bayi. Langkah selanjutnya adalah melahirkan bahu. Untuk langkah ke-22, setelah bayi melakukan putar paksi luar, kita letakkan tangan kita secara biparietal, kemudian sambil kita menarik secara lembut untuk melahirkan bahu anterior. Kita tarik curam ke bawah, kemudian setelah bahu anterior lahir, kita tarik curam ke atas untuk melahirkan bahu posterior sampai bahu posteriornya lahir. Pas saat ini juga kita menganjurkan ibu untuk meneran. Baik, setelah kedua bahu lahir, untuk langkah ke-23 kita letakkan untuk tangan yang kanan ini di
di posterior ya ke arah perineum sambil menunggu bahu dan lengan lahir. Kemudian gunakan lengan bawah untuk menyangga dari bagian posterior bayi. Oke. Untuk langkah ke-24, setelah tangan yang bagian bawah digunakan untuk menyangga sisi posterior bayi, untuk tangan yang ada di atas kita gunakan untuk menyusuri bayi. Jadi mulai dari tangan, kemudian punggung, sampai nanti kakinya keluar. Jadinya tangan yang di bawah untuk menyangga, tangan yang di kiri untuk menyusuri dari bayinya. Kemudian setelah kakinya lahir, kita pegang di mata kakinya seperti ini. Kemudian kita letakkan di atas perut ibu. Setelah bayinya lahir, kita letakkan bayinya berada di atas perut ibu dengan posisi kepalanya lebih rendah dibandingkan dengan tubuh bayinya. Kemudian kita nilai secara selintas bayi ini kurang lebih dalam waktu 30 detik. Untuk bayi ini menangisnya kuat, gerakannya aktif, dan warna kulitnya kemerahan. Adapun jika terjadi kelainan pada kulit bayi ini, pada penilaian bayinya, kita akan melakukan resusitasi. Kemudian selanjutnya kita akan mengeringkan bayinya untuk mencegah hipotermia, mulai dari kepala, kemudian leher, sampai ke bawah. Selain mengeringkan bayi, ini juga bermanfaat untuk memberikan rangsang taktil pada bayi. Baik, setelah kita posisikan bayi, kita nilai bayinya, selanjutnya kita akan melakukan klem pada tali pusarnya. Jadi dengan jarak 3 cm dari tali pusar, nah kita klem seperti ini. Kemudian tali pusarnya ini kita urut. Nah, kurang lebih jarak 2 cm kita klem lagi. Nah, selanjutnya kita melakukan pengguntingan pada tali pusar yang terletak di antara dua klem ini. Kita harus melindungi perut bayi dengan posisi jari kita ini melindungi perut bayinya ya. Nah, kemudian kita potong. Baik, untuk pemotongan tali pusar sudah selesai. Kemudian karena handuknya ini basah, kita ganti dengan menggunakan handuk lain. Nanti bisa dibantu ya. Saya angkat bayinya terlebih dahulu. Ya. Kemudian kita tutupi dengan kain untuk menghangatkan si bayinya. Baik, setelah kita melakukan pengeringan pada bayinya, kemudian kita rangsang taktil, kemudian kita tutupi kepala dan badannya kecuali tangannya, kita melakukan inisiasi menyusui dini dengan menyerahkan bayi ini kepada ibunya supaya disusui. Silakan Bu, disusui bayinya. Selanjutnya adalah proses penyuntikan oksitosin. Sebelum kita menyuntikkan oksitosin, kita letakkan kain yang kering terlebih dahulu di atas perut ibunya, lalu kita palpasi abdomennya untuk mengetahui apakah ada bayi kedua atau tidak. Setelah kita palpasi, baik di sini tidak ada kemungkinan adanya bayi kedua. Untuk selanjutnya kita akan memberitahu ke ibunya, yaitu pada langkah ke-32 kita beritahu ke ibunya bahwa kita akan melakukan penyuntikan oksitosin. Kemudian untuk langkah ke-33 kita suntikan oksitosin ini dalam waktu kurang lebih 2 menit setelah bayi lahir pada gluteus atau pada bokong ibu atau pada sepertiga atas pada paha ibu. Baik, di sini saya akan menunjukkan pada sepertiga atas paha ibu secara intramuskular, dosisnya 10 IU oksitosin. Sebelum kita menyuntikkan, kita aspirasi terlebih dahulu. Baik, di sini tidak ada darah yang masuk, artinya tidak masuk ke vena atau arteri. Kemudian kita suntikkan oksitosinnya. Baik, oksitosin sudah masuk. Setelah kita suntikan oksitosin, selanjutnya adalah kita akan melakukan perenggangan tali pusar terkendali.
Untuk langkah ke-34 kita pindahkan klem ini pada tali pusat. Kita jepit dulu, kemudian kita lilitkan. Nah, kemudian untuk tangan yang sebelah kiri kita letakkan di atas os pubis. Gunanya adalah untuk mengetahui adanya kontraksi uterus dan juga menstabilkannya. Sedangkan pada tangan kanan ini kita letakkan seperti ini, memegang klem dan juga tali pusarnya. Kemudian jika terjadi kontraksi uterus, maka tali pusar ini kita regangkan ke arah bawah dengan lembut. Sembari untuk tangan yang sebelah kiri atau tangan yang ada di os pubis ini kita tekan ke arah bawah lalu ke posterior. Gunanya ke kranial, ke bawah lalu ke kranial. Gunanya adalah untuk mencegah terjadinya inversio uteri. Jika selama 30-40 detik plasenta tidak lahir, maka kita tunggu pada kontraksi berikutnya. Kemudian pihak keluarga juga dianjurkan untuk merangsang puting susunya dari ibu untuk merangsang terjadinya kontraksi terus. Untuk langkah berikutnya, di sini setelah plasenta terlepas, di sini dilakukan peragangan tali pusat untuk melahirkan plasenta dengan cara menekan uterus dengan ke arah dorsokranial. Sini akan saya lakukan peregangan. Di sini jika tali pusat memanjang bertambah sedikit demi sedikit, klem yang untuk mengunci ini akan dimajukan ke depan, yaitu dengan jarak 5 atau 10 cm di vulva vagina. Selanjutnya akan dilakukan peregangan secara perlahan-lahan sampai keluar dan lahirnya plasenta. Jika plasenta sudah terdapat di bibir jalan lahir, ini akan dilakukan pelepasan dengan cara memegang plasenta menggunakan dua tangan, dipelintir, diputar secara perlahan dan gentle sampai semua plasenta terlahir dengan sempurna beserta dengan selaput-selaputnya. Nah, dari sebelum itu, jika tidak ada terjadinya kontraksi pada saat persalinan plasenta, dilakukan penyuntikan oksitosin 510 interstitial unit dengan cara IM untuk dosis berikutnya. Ya, baik, untuk di sini setelah dilakukan pelahiran plasenta dengan cara memutar dengan perlahan dan gentle, sini kita lihat keluar apakah jika terjadi adanya selaput yang tertinggal, kita akan mengambil menggunakan klaim atau menggunakan forceps pada uterus atau jalan lahir. Segera setelah plasenta dan selaput ketubannya lahir, kita akan melakukan pemijatan atau masase pada fundus ibu dengan seperti ini. Kita akan menekan pada uterusnya dengan lembut dan sampai berkontraksi seperti itu. Baik, untuk langkah berikutnya setelah plasenta lahir, kita akan melakukan pengecekan pada dua sisi plasenta, baik itu yang menempel pada ibu atau yang menempel pada janin. Kemudian kita memeriksa menggunakan kasa. Di sini kita akan memeriksa apakah plasentanya itu sudah lengkap ataupun selaputnya itu sudah ada semua atau tidak, seperti itu. Jika sudah tidak didapatkan adanya plasenta atau selaput yang tertinggal pada jalan lahir atau uterus ibu. Baik, di sini untuk selanjutnya kita akan melakukan pengecekan pada jalan lahir ibu apakah adanya laserasi atau robekan pada jalan lahir ibu. Jika dilihat pada jalan lahir ibu, jika terlihat adanya robekan atau laserasi pada jalan lahir, kita akan melakukan tindakan netting di sini untuk mencegah terjadinya pendarahan yang berkelanjutan pada ibu. Selanjutnya di sini kita akan melakukan prosedur pasca persalinan. Pertama, untuk prosedur pasca persalinan kita akan menilai apakah sudah kontraksi pada uterus ibu itu sudah baik apa tidak. Dengan cara kita akan meraba untuk bagian pada uterusnya dan fundusnya. Jika di sini teraba atau sudah adanya kontraksi uterus yang baik, kita akan selanjutnya ke step berikutnya, yaitu kita akan melakukan sterilisasi
Dengan cara menyelupkan kedua tangan yang masih menggunakan handscoon ke dalam klorin, lalu klorin 0,5%. Selanjutnya kita akan mengeringkan menggunakan kain atau handuk yang masih steril seperti itu. Selanjutnya di sini kita akan, kalau sudah sarung tangan tadi dikeringkan, kita akan melakukan klem pada tali pusat bayi. Kita akan simpul mati. Pertama, simpul mati di dekat pusat bayi. Kita akan melakukan simpul mati seperti ini. Kalau tidak simpul mati, kita akan bisa menggunakan klem tali pusat yang dari plastik itu. Dan selanjutnya setelah dilakukan simpul mati seperti ini, kita akan mensimpul mati juga sekali lagi di dekat klem yang pertama. Oke, akan lakukan simpul mati. Kita simpul mati atau kita menggunakan klem tali pusat yang dari plastik itu, ini kita lepas. Setelah kita lepas, kemudian untuk klemnya kita masukkan ke dalam lubang klorin 0,5% seperti itu. Baik, untuk langkah berikutnya di sini kita akan menyelimuti kembali bayi dan menutup kepalanya. Jadi di sini kita usahakan untuk menggunakan kain atau handuk yang sudah steril atau bersih. Jika sini bayi sudah diselimuti atau selanjutnya kita berikan kepada ibu untuk langsung dilakukan. Baik, untuk langkah berikutnya di sini kita akan melakukan pemantauan kontraksi uterus dan pendarahan per vagina. Ini kita akan melakukan pemantauan 2-3 kali dalam 15 menit pertama pasca persalinan, setiap 15 menit pada 1 jam pertama persalinan, kemudian setiap 20 atau 30 menit pada jam kedua pasca persalinan. Kemudian di sini kita akan melakukan evaluasi. Di sini apakah ada terlihat laserasi atau robekan masih yang tersisa pada jalan lahir. Kemudian jika ada robekan yang masih tersisa, kita akan melakukan heading atau jahitan pada jalan lahir yang ada sobekan dengan cara bisa menggunakan anestesi lokal seperti itu. Ya, baik, untuk langkah berikutnya di sini kita akan melakukan edukasi kepada ibu dari bayi, kemudian kita akan edukasi juga keluarga yang mendampingi bagaimana cara untuk menilai kontraksi uterus yang sudah baik apa tidak. Dan juga kita akan mengedukasi tentang bagaimana cara untuk memijat atau memasase bagian uterus dari ibu. Biasa ibu, Pak, baik di sini untuk kontraksi yang baik itu seperti ini, Bu, Pak G rasanya. Dia itu bagian bawahnya itu teraba keras, yaitu akan mengeras. Dan untuk cara untuk masasenya itu seperti ini, Bu G. Ini akan ditekan ke bawah seperti itu dengan kencang seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan melakukan evaluasi pendarahan pasca persalinan. Yaitu nanti di sini kita akan melihat apakah seberapa banyak pendarahan yang keluar dihasilkan oleh ibu setelah persalinan. Ya, baik, misal di sini pendarahannya itu kurang lebih di sini didapatkan 500 cc untuk pendarahannya. Selanjutnya di sini untuk langkah berikutnya kita akan melakukan pemeriksaan tekanan darah ibu, temperaturnya, SpO2-nya, kemudian mengosongkan kandung kemih pada ibu. Baik, di sini kita akan melakukan palpasi. Sini teraba tidak ada untuk kandung kemihnya di sini teraba kosong. Baik, Bu, di sini kandung kemihnya di sini teraba kosong, okay. Jika didapatkan kandung kemihnya itu masih penuh, akan dilakukan pemasangan kateter. Ya, untuk langkah berikutnya yaitu kebersihan dan keamanan. Di sini kita akan melakukan menaruh semua barang-barang yang peralatan-peralatan yang sudah kita gunakan yaitu dalam melakukan klorin 0,5%. Kemudian selanjutnya kita akan membuang semua sampah-sampah yang terkontaminasi ke dalam
bak sampah yang sesuai dengan golongannya masing-masing. Baik, untuk langkah berikutnya di sini kita akan membersihkan ibu menggunakan cairan desinfektan, dan juga menggunakan kain yang sudah bersih. Ini kita akan membersihkan ibu dari segala lendir, darah dan cairan ketuban yang masih tersisa. Kalau ibu sudah dilakukan dibersihkan, kemudian kita akan membantu ibu untuk memasangkan baju. Nah, untuk langkah berikutnya kita akan memastikan ibu itu sudah nyaman atau tidak dengan cara membantu ibu untuk menyusui bayi dengan benar. Kemudian di sini kita akan memberitahukan keluarga untuk memberikan makan atau minum kepada ibu. Ya. Langkah berikutnya di sini kita akan membersihkan menggunakan desinfektan untuk pada jalan lahir ibu. Ini jika sudah kita membersihkan dari darah ataupun lendir ataupun air bekas ketuban ibu. Selanjutnya kita akan mencelupkan sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%. Sembari kita akan membuka. Ini kita akan sudah membuka, kemudian kita akan lakukan cuci tangan. Selanjutnya kita akan mencuci tangan menggunakan teknik WHO. Ya baik, di sini untuk selanjutnya kita akan melakukan pengisian pantograf untuk melengkapi bagian-bagian dari pantograf seperti ini, dan juga jangan lupa untuk mengisi bagian belakangnya yaitu catatan persalinan, di mana kita pantograf ini bertujuan untuk mencatat kemajuan dari persalinan mulai dari kala 1 sampai dengan kala 4.